Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP Republik Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pati atau yang mewakili, kemudian ada yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, Kepala BKD atau yang mewakili BPKD atau yang mewakili, yang kami hormati pula Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Seda Kabupaten Pati, rekan-rekan dari bagian PBJ, serta anggota Pokja Pemilihan Konsolidasi. Kami undang hadir pula para penyedia ATK, baik dari internal Kabupaten Pati maupun dari luar Kabupaten Pati. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini Selasa 10 September 2024, kita melaksanakan market sounding, pengadaan konsolidasi kertas HVS produk dalam negeri untuk katalog elektronik lokal Kabupaten Pati. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua paparan materi market sounding, yang ketiga diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Menginjak acara yang kedua, yaitu acara inti, paparan materi market sounding, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kabak PBJ. Kepada yang terhormat, Bapak Riko, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Fatkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian dari LKPP Republik Indonesia, ada Mas Fadli, Mbak Mita, dan Mas Yuda yang berkenan untuk terus mendampingi kita dalam rangka pelaksanaan konsolidasi pengadaan, khususnya di kertas produk dalam negeri. Kemudian dari Inspektorat Daerah, saya lihat Mas Zainal, terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi kemudian dari Dinkop UMKM, Pak Prapto, Sekretaris Dinkop, terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian dari BPKAD dan teman-teman penyedia, Bapak Ibu sekalian penyedia ATK yang diundang pada hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian dalam rangka memenuhi undangan kami dalam proses tahapan konsolidasi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita undang beberapa stakeholders dalam rangka kemudian membawa proses ini lebih terbuka, transparan, dan mencapai manfaat yang luas. Untuk soal kita undang dari LKPP untuk mendampingi kita supaya tahapan yang kita lalui memang sesuai dengan regulasi. Karena ini baru pertama kali yang kita lakukan di pemerintah Kabupaten Pati untuk konsolidasi di LKPP. Maka tahapan per tahapan tentu kita akan undang teman-teman EKPP untuk memberikan advis. Kemudian yang kedua dari inspektorat, karena pelaksanaan ini juga berkaitan dengan pelaksanaan MCP KPK, dan kemudian di satu sisi inspektorat juga sebagai pengawas, maka sudah barang tentu pelaksanaan yang kita lakukan ini kemudian kita coba untuk lebih transparan dan akuntabel sehingga ini dapat mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Kemudian untuk yang di Dinkop UMKM, setelah acara market sounding ini, saya harapkan bahwa informasi terkait dengan proses konsolidasi ini bisa disebarluaskan untuk UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Tentu ada beberapa hal yang mungkin akan kita sebar juga di level luar Kabupaten Pati untuk mendapatkan penyedia yang lebih banyak dan harga yang kompetitif, bagus sekalian. Next, selanjutnya. Next.
Jadi latar belakang Bapak sekalian, kenapa kemudian kita melaksanakan konsolidasi, sudah barang tentu ada ketentuan regulasi yang mengikat di pengadaan barang jasa, juga ada beberapa penekanan yang kemudian dilakukan oleh KPK. Kita tahu sendiri bahwa beberapa tahun ke belakang, mulai tahun 2022, mungkin sebelumnya juga ada ketentuan terkait dengan produk dalam negeri, tapi di 2022 Presiden sudah memberikan suatu instruksi kepada kita semua di pemerintah daerah maupun kementerian terkait dengan percepatan peningkatan produk dalam negeri. Kemudian ada aturan teknis juga di Kementerian Perindustrian terkait dengan pemberdayaan industri UMKM yang ada di kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian kita tahu sendiri bahwa ketika proses produk dalam negeri tidak kemudian kita payungi atau kita intensifkan dalam rangka untuk pengadaan belanja barang jasa pemerintah, sudah barang tentu kemudian produk-produk yang ada di kita ini juga kalah dengan barang-barang impor. Maka dengan adanya ketentuan dan interest yang luar biasa dari pemerintah, maka kita di pemerintah daerah juga memberikan suatu strategi baru dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri. Supaya apa? Ekosistem yang ada di kita di Indonesia ini juga bekerja, kemudian punya multi efek yang luar biasa terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Kenapa penting sekali Presiden memberikan instruksi pada tahun 2022. Dalam tataran teknis, kemudian LKPP juga memberikan suatu petunjuk jelas bagaimana ekosistem katalog ini juga menjadi pionir dalam rangka melindungi produk dalam negeri dan kemudian mempercepat penggunaan dalam produk dalam negeri. Maka dari itu di tahun 2023 juga ada ketentuan terkait konsolidasi Bapak Ibu sekalian untuk khususnya dalam katalog elektronik yang kemudian kita lakukan baik di tingkat nasional maupun sektoral maupun lokal yang saat ini baru kita rintis di pemerintah Kabupaten Pati. Yang keempat, ada surat dari KPK yang setiap tahun kemudian kita dinilai dalam rangka pencegahan korupsi, Bapak sekalian. Sehingga tentu apa yang kemudian harus kita lakukan dalam proses pencegahan korupsi, mohon maaf, baterainya habis. Dalam pencegahan korupsi, salah satu strategi yang kemudian diinstruksikan oleh KPK adalah melaksanakan konsolidasi untuk pengadaan yang rutin Bapak Ibu sekalian. Dan rutin ini kemudian ada beberapa pilihan dan yang kita pilih adalah alat tulis kantor, khususnya untuk kertas HVS Bapak Ibu sekalian. Tentu tidak hanya sekedar kemudian kita memenuhi penilaian dari KPK, tapi juga substansi mendasar adalah kemudian untuk pencegahan korupsi. Kemudian dari pencegahan korupsi itu kita bisa breakdown lagi bagaimana kita juga melakukan efisiensi anggaran, menutup kemudian peluang-peluang kemudian untuk pelaku-pelaku untuk kemudian bernegosiasi dalam rangka posisinya melakukan korupsi. Maka dari itu, Bapak sekalian, hal yang kita lakukan saat ini adalah melakukan konsolidasi ATK, terutama HPS yang kita lihat dari tahun ke tahun juga jumlahnya luar biasa. Kemudian yang terakhir, bahwa kita tahu sendiri dalam ketentuan pengadaan, kita dituntut untuk lebih efektif dan efisien. Artinya efisien kemudian secara harga, kemudian efektif secara proses dan untuk pencapaian tujuan yang kemudian ada dalam ketentuan tersebut. Maka dengan adanya proses yang efisien dan efektif tersebut, hal yang kemudian kita ingin dapatkan adalah pemanfaatan yang luar biasa baik dari sisi internal kita di pemerintah daerah maupun kemudian berdampak pada masyarakat karena apa yang kita lakukan di pemerintah daerah itu bisa dilakukan dengan sesuatu yang lebih baik kemudian mendapat manfaat yang luas Bapak Ibu sekalian. Next selanjutnya. Kenapa konsolidasi ini menjadi suatu solusi Bapak Ibu sekalian atau strategi yang kemudian bisa memberikan value for money atau manfaat yang besar-besarnya. Karena kita tahu sendiri, bagus sekalian, pembelajaran sejenis yang ada di beberapa OPD itu sangat banyak sekali. Dan apa yang kemudian dilakukan kalau tanpa konsolidasi, maka yang ada di OPD itu berdiri sendiri-sendiri, bagus sekalian.
Sehingga untuk kemudian menangkap ini sebagai suatu peluang untuk kemudian mendapatkan efisiensi, maka belanja-belanja yang ada di OPD tadi yang jumlahnya luar biasa, kecamatan, Puskesmas, kemudian OPD yang jumlahnya mungkin lebih dari 50 satker-satker ini, kalau punya belanja yang sama, kemudian kita konsolidasi dalam bentuk apa? Ya kontrak payung ini Bapak sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga tahu bahwa sekarang sudah ada beberapa konsolidasi yang sudah dilakukan LKPP, contoh soal laptop yang produk dalam negeri dan itu memberikan efisiensi yang luar biasa. Maka itu juga menjadi motivasi bagi kita di bagian PPJ dan pemerintah Kabupaten Pati untuk melakukan hal yang sama, walaupun juga memulai dari sesuatu yang kecil, Bapak Ibu sekalian. Maka endingnya ada efisiensi. Maka Bapak Ibu sekalian penyedia, kita harapkan juga bisa menangkap efisiensi itu dalam rangka ketika nanti proses kemudian sudah pengumuman dan pemasukan penawaran dari Bapak Ibu sekalian bisa memberikan harga yang paling terbaik ya sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dari belanja-belanja yang ada Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentu kita juga konsen terhadap yang tadi saya sampaikan di awal terkait dengan penguatan industri dalam negeri. Maka ada persyaratan spesifikasi yang kemudian kita tetapkan terkait dengan ketentuan pencapaian 40% sertifikasi TKDN. Dari situ termasuk dengan bobot manfaat perusahaan PMP-nya tadi bahwa ketika semakin tinggi maka semakin banyak kemanfaatan yang kemudian bisa dirasakan di dalam negeri Bapak Ibu sekalian. Maka akan ada penjelasan teknis nanti di tahapan konsolidasi bagaimana persyaratan teknis pun menjadi instrumen untuk kita melakukan pemberdayaan dan penguatan industri dalam negeri. Kemudian yang selanjutnya, karena kita menggunakan proses purchasing, maka sudah dalam tentu hal ini menjadi lebih ringkes, lebih mudah daripada tahapan-tahapan yang lainnya. Karena kemudian kita tahu sendiri katalog ini sama dengan kemudian transaksi yang kita lakukan di marketplace. Artinya apa? Ya sudah, produknya jelas, kita purchase jumlahnya berapa, kemudian setelah itu ada kontrak, silakan pengirim penyedianya dan proses pembayaran dilakukan. Nah, kemudian kalau kita lihat proses-proses yang lain, ya, di proses yang dilakukan di luar purchasing, maka ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, dan ini juga memakan waktu. Maka penggunaan metode purchasing dan di dalamnya ada konsolidasi juga memberikan kemudahan bagi pelaku maupun penyedia dalam bertransaksi. Karena apa? Produknya jelas, prosesnya juga transparan karena ada rekodnya semua, sehingga ini kemudian memberikan suatu manfaat yang luar biasa bagi proses pengadaan. Next selanjutnya. Kemudian dalam pelaksanaan konsolidasi ini kita tahu sendiri bahwa pelaksanaan konsolidasi ini dipunyai apa namanya kewenangan konsolidasi ini dimiliki oleh tidak hanya menteri, bupati, wali kota maupun dari sisi RKPP. Maka untuk yang di pemerintah kabupaten, Bapak Ibu sekalian, dalam proses pelaksanaan ini kita juga sudah meminta izin kepada Pak Bupati dalam rangka untuk melakukan konsolidasi ATK ini supaya apa namanya ketaatan kita terhadap ketentuan karena yang mempunyai mandat bupati ini juga menjadi hal yang kemudian bisa kita pertanggungjawabkan dan tataran pelaksanaan konsolidasi ini. Jadi tahapan-tahapan ini juga kita lalui dalam rangka memenuhi ketentuan. Tapi di satu sisi juga karena kita tahu sendiri penilaian terhadap pemerintah daerah terhadap produk dalam negeri juga menjadi suatu indikator, maka Pak Bupati juga punya interest yang luar biasa dalam rangka melaksanakan penguatan produk dalam negeri melalui konsolidasi ini, Bapak Ibu sekalian. Sehingga ada satu sisi terkait dengan ketaatan kita dalam proses konsolidasi, kemudian dari sisi lagi juga Pak Bupati juga pengen bahwa pemerintah Kabupaten Pati menunjukkan suatu komitmen yang luar biasa dalam rangka satu penguatan produk dalam negeri, yang kedua dalam rangka pemenuhan penguatan dalam pencegahan korupsi. Next selanjutnya. Tahapan konsolidasi ini, Bapak Ibu sekalian, sudah kita mulai beberapa bulan yang lalu
Tadi mulai persiapan konsolidasi, pelaksanaan konsolidasi, penandatangan kontrak payung, kemudian penayangan dalam katalog dan pembelian. Tentu sebelum pelaksanaan konsolidasi yang mungkin akan diumumkan besok pagi, Bapak sekalian, tentu kita ingin melihat feedback dan informasi-informasi ini bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu sekalian selaku pelaku usaha. Maka dalam persiapan untuk pelaksanaan konsolidasi ini perlu adanya tahapan market sounding yang memang pada prinsip tertentu kita ingin menyampaikan informasi ini dan mohon informasi ini juga bisa disampaikan ke kalian luas supaya bisa banyak sekali pelaku usaha yang bisa masuk sekali Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mendapatkan feedback dari Bapak Ibu sekalian terhadap hal yang kita lakukan. Dan kita terbuka terhadap feedback yang Bapak Ibu sekalian berikan dalam rangka pencapaian yang lebih baik Bapak Ibu sekalian. Maka tahapan-tahapan ini sebelum nanti pelaksanaan konsolidasi yang akan dimulai besok pagi dengan pengumuman, maka kita lakukan market sounding yang kita lakukan pada hari ini. Next selanjutnya. Next. Nah, perkiraan kebutuhan berdasarkan perhitungan tahun 2024-2025, Bapak Ibu sekalian, yang kemudian kita akan konsolidasi untuk 3 jenis HVS 70 gram F4, kemudian HVS 70 gram A4, kemudian HVS 80 gram F4. Ini jumlahnya yang paling banyak adalah F4 yang 70 gram karena hampir 34.171 rim Bapak Ibu sekalian. Untuk yang A4 70 gram hanya 5.617 rim, kemudian untuk F4 80 gram hanya 701 rim. Data ini kita ambil dari RUP dan kemudian kita juga melakukan perkiraan kebutuhan dengan OPD-OPD seluruh Kabupaten Pati, Bapak sekalian. Dari jumlah ini kemudian kalau kita konsolidasikan dari satu dan kita tawarkan penyedia, maka tujuan yang di awal tadi terkait dengan efisiensi dan efektivitas ini akan kemudian tercapai. Next selanjutnya. Nah, untuk perizinan KPLI, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengenal, ada beberapa persyaratan yang kemudian menjadi hal yang wajib untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti terkait dengan pengadaan konsolidasi ATK dan HPS ini. Ada 9, ini pilihannya salah satu, silahkan kalau punya salah satu berarti Bapak Ibu sekalian bisa masuk. Yang pertama terkait dengan industri alat tulis dan gambar termasuk kelengkapannya, kemudian industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya, kemudian perdagangan besar alat tulis dan gambar. Kemudian yang keempat perdagangan besar kertas dan karton. Yang kelima adalah perdagangan besar barang dari kertas dan karton. Yang keenam adalah perdagangan eceran alat tulis, menulis, dan gambar. Yang ketujuh adalah perdagangan eceran kertas, kertas karton, dan barang dari kertas atau karton. Kemudian yang delapan adalah perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton, dan barang dari kertas. Yang terakhir adalah perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, alat gambar, hasil cetak, penerbitan, dan lainnya. Silakan dicek Bapak Ibu sekalian di KPLI di perizinannya. Kalau memang salah satu dari ini belum ada karena tidak mungkin kita persyaratkan semua dan persyaratannya adalah salah satu Bapak Ibu sekalian. Silakan dicek di Bapak Ibu sekalian persyaratan ini. Tapi yang pasti persyaratan ini juga mengikuti ketentuan dari BPS Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan spesifikasi. Nah, spesifikasi ini sesuai apa yang saya sampaikan di depan terkait dengan penguatan dan perlindungan terhadap produk dalam negeri. Maka yang paling penting adalah persyaratan kita terkait dengan produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40%. Yang paling sedikit 40%.
Dan ini juga sejalan dengan ketentuan-ketentuan di pengadaan barang jasa dan ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dalam rangka penguatan produk dalam negeri. Mungkin ada beberapa hal spesifikasi di slide dulu Mas. Belum selesai Mas. Oke. Mungkin dalam proses barang-barang yang ada di pasaran, mungkin ada yang memang di bawah 40%. Cuma kalau kita melihat dari proses apa namanya eh, identifikasi produk-produk yang ada di dalam negeri terkait dengan kertas HVS ini sudah banyak yang memang di atas 40%. Maka penetapan paling sedikit 40% ini juga ada pertimbangan dan data-data yang sudah ada, Bagus sekalian. Nah, yang lain terkait dengan warna, ketebalan, ukuran, dan isi, saya kira ini standar bagus sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan interest yang luar biasa terkait dengan penguatan produk dalam negeri, di mana persyaratannya adalah paling sedikit 40% dari penjumlahan TKDN dan bobot manfaat. Next, selanjutnya. Oh ya, udah close, Mas. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu penjelasan makro terkait proses market sounding dari proses konsolidasi ATK, khususnya HPS di pemerintah Kabupaten Pati. Sudah barang tentu nanti ada beberapa penjelasan tahapan teknis yang akan dijelaskan teman-teman Pokja di pemberian penjelasan. Tapi hal-hal yang makro ini silakan kalau Bapak Ibu sekalian dari pihak penyedia atau siapapun yang ikut dalam hari ini bisa menyampaikan masukan dan feedback atas informasi yang kemudian saya sampaikan ini. Mungkin sedikit dari saya kembalikan Mas Fatkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Riko atas penyampaian materi paparan market sounding pada pagi hari ini. Monggo kepada Bapak Ibu, baik dari OPD maupun dari penyedia ATK, untuk acara yang selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab, kami persilahkan untuk menyampaikan mungkin ada pertanyaan atau ada komentar yang disampaikan. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Jadi sambil mengingatkan untuk mengisi daftar hadir, link daftar hadir ada di chat ya. Dari UD Bina Mitra, monggo kalau ada pertanyaan. Ya Mas, dari UD Bina Mitra ada pertanyaan di chat nih. Pertanyaannya, tahapan konsolidasinya seperti apa ya Pak? Gitu Mas. Oke. Jadi langsung saja Mas Anu ya, Mas Fatkur ya. Ya Jadi Mas, Ibu monggo. sekalian, tahapan yang akan dilalui mulai besok ada pengumuman selama beberapa hari. Kemudian selanjutnya akan ada pemberian penjelasan. Oke. Sebelum pengumuman tadi, Bapak Ibu sekalian bisa download dokumen
ya, dokumen pemilihannya, speknya seperti apa. Dokumen pemilihan juga ada persyaratan, kemudian instruksinya bagaimana menawarin seperti apa. Itu kan ada di dokumen pemilihan Bapak sekalian, termasuk juga KAK-nya seperti apa. Dari teman-teman Pokja kepada Bapak sekalian untuk menjelaskan detail dokumen pemilihan berikut dokumen pendukungnya. Kemudian selanjutnya setelah pemberian penjelasan maka Bapak Ibu sekalian diberi waktu untuk memasukkan penawaran. Oke. Setelah pemasukan maka nanti setelah selesai maka teman-teman akan membuka kemudian mengevaluasi. Setelah mengevaluasi maka Bapak Ibu sekalian akan bertemu dengan teman-teman Pokja lagi untuk persyaratan penawaran yang memenuhi syarat akan dilakukan negosiasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Setelah negosiasi maka akan ditetapkan pemenang konsolidasi HPS-nya. Sudah barang tentu dari semuanya ini kalau memang setelah negosiasi tidak didapat hasil yang mungkin sesuai dengan kriteria tadi, dokumen tadi, maka akan menggugurkan Bapak Ibu sekalian, tidak semua. Maka setelah kemudian Pokja bernegosiasi akan mendapatkan pemenangnya, kemudian akan berkontrak payung, kemudian selanjutnya ada tahapan penayangan di katalog, dan selanjutnya ada pembeliannya Bapak sekalian. Seperti yang saya jelaskan tadi, tapi detailnya pelaksanaan konsolidasi sama seperti proses tender, cuma ada kriteria tertentu yang sudah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Mungkin itu Mas Fadlur. Oke, terima kasih. Dari UD Bina Mitra Jati sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Ya, monggo Bapak Ibu yang lain dari penyedia ATK. Ini ada toko kuliner andalan, ada PT KPRI Barokah, ini ada CV Podra Rizky, Dua Putri Sejati juga hadir, ada percetakan daerah, ada toko Ida, ada CV Rizky Ananda, ada Aneka Investama. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan kalau ada pertanyaan atau komentar yang mau disampaikan. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Kabak, kita juga perlu feedback dari sisi penyedia. Ya, monggo bisa disampaikan. Dari tim pendamping LKPP, ada yang mau disampaikan, Mas Fadli atau Mbak Mita atau Mas Yuda? Belum ada nggak ya? Mungkin sambil di jalan ini kayak yang mendampingi kabupaten kota yang lain. Mungkin. Di kolom chat ada pertanyaan lagi dari UD Bina Mitra Jati. Saya bacakan nih, Mas. Untuk kertas merek yang lain, tapi produk dalam negeri terakomodir apa tidak? Itu pertanyaannya, ya, Mas. Enggak, Mas. Oke, Mas Fatur. Jadi nanti di dokumen juga ada rekomendasi, referensi terkait produk-produk kertas APS yang memenuhi kriteria produk dalam negeri. Silakan Bapak Ibu sekalian berpedoman dari situ juga bisa, atau kemudian ada pusat data produk dalam negeri yang kemudian dimiliki oleh Kementerian Perindustrian. Silakan kemudian Bapak Ibu sekalian searching dari situ juga bisa. Jadi pilihannya banyak, nggih. Silakan bisa lihat dari pusat datanya yang daftar inventarisasi produk dalam negeri dari Kementerian Perindustrian, atau kemudian Bapak Ibu sekalian nanti di lampiran
di pengumuman di situ ada surat dari Kementerian Perindustrian terkait dengan produk-produk KBS yang memang memenuhi kriteria terkait dengan produk dalam negeri yang kemudian kita harapkan. Ya, oke. Jadi sudah terjawab ya. Jadi nanti lebih detailnya bisa diklik di link di pengumuman itu ada link menuju download dokumen KAK dan dokumen pemilihan. Di sana nanti ada lampiran berkaitan dengan spesifikasi yang ditetapkan dan spesifikasi lain produk dalam negeri miliknya Kemenparekraf. Terjawab ya dari UD Bina Mitra Jati ya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ya. Ada dari PT KPRI Barokah. Di kolom chat saya bacakan ya, Mas. Melihat perkiraan kebutuhan kertas HVS tadi, saya lihat HVS butuh 34.000 sekian, kemudian A4 5.000 sekian, dan seterusnya. Saya lihat kebutuhannya banyak ya Pak. Apakah pemenang kontrak nanti hanya satu penyedia atau dibagi beberapa penyedia? Oke. Oke, Itu nanti pertanyaan pertama. pemenangnya bisa banyak, Pak. Tapi harganya sama nanti, oke? Jadi pemenangnya bisa banyak, tapi harganya sama. Lah, nanti silakan dilihat di dokumen yang akan disampaikan teman Pokja di mulai pengumumannya besok dan pemberian penjelasan. Tapi bisa menetapkan lebih dari satu, tapi harganya sama untuk semuanya. Nah, kan Mas Argo? Oke, jelas ya. Jadi satu harga tapi bisa banyak pemenang. Jadi nanti masing lebih dari satu pemenang nanti semua muncul di katalog elektronik lokal untuk yang konsolidasi kertas HVS tersebut. Oke, terjawab nggih? Sudah nggih. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain dari toko kuliner andalan ini. Saya lihat tadi hadir Pak siapa itu? Monggo Pak kalau ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan? Iya, masih di kolom chat saya bacakan lagi dari PT KPRI Barokah. Indikator penilaiannya dilihat dari apa nggih, Pak? Dari harga termurah atau bagaimana? Oke. Yang pasti nanti teman-teman Pokja akan memberikan penjelasan teknis terkait dengan dokumen pemilihannya dari KPRI Barokah, nggih. Tapi yang pasti harga juga menjadi instrumen penting dalam rangka untuk mencapai efisiensi, bahwa spek harus terpenuhi dan persyaratan kualifikasi dari Bapak Ibu sekalian juga harus terpenuhi. Tapi harga juga menjadi hal yang penting, kemudian menjadi tokoh penting dalam rangka untuk menjadi pemenang dalam kontrak konsolidasi ini. Terima kasih. Jadi mulai besok pagi nanti kita tayangkan pengumuman. Nanti untuk pemberian penjelasan atau unleashing itu nanti di tanggal 23 hari Senin. Jadi nanti di tanggal 23 jam 9 sampai jam 11 itu ada link Zoom, akan kita lakukan pemberian penjelasan menggunakan link Zoom yang sama sebagaimana link Zoom pada pagi hari ini. Dari PT KPRI Barokah terjawab nggih pertanyaannya nggih? Ya, oke. Nggih, monggo Bapak Ibu yang lain pertanyaannya.
Dari Mas Arief mungkin ada tambahan, Mas Arief? Cukup nih. Dari Inspektorat Daerah, Mas Zainal, ada yang mau disampaikan? Enggak, Mas Zainal. Secara prinsip tidak ada Mas Arif, cuma kami dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pati selaku APIP mengucapkan terima kasih dan sangat mendukung atas terselenggaranya konsolidasi pengadaan ini, walaupun ini masih satu barang, nanti ke depan mudah-mudahan bisa meningkat gitu. Tapi ini merupakan langkah yang sangat penting untuk kami karena selaku APIP dalam rangka pengawasan adanya konsolidasi ini akan memberikan dampak yang sangat besar, terutama dalam proses pengendalian, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengadaan. Untuk pengawasan sendiri, adanya konsolidasi itu akan banyak manfaat. Yang pertama, tentunya mempermudah pengawasan menjadi terpusat karena adanya konsolidasi pengadaan ini kan semua proses dapat kita pantau secara mudah. Kemudian juga mengurangi kompleksitas pengawasan. Jadi kita menjadi lebih mudah karena biasanya paket pengadaan kertas ini ter apa namanya menjadi paket kecil-kecil seperti itu nggih. Dengan adanya konsolidasi kan nanti kita lebih mudah dalam pengawasannya. Kemudian juga itu tentunya nanti akan mengurangi potensi penyimpangan dan kecurangan. Kemudian manfaat selanjutnya dalam hal pengawasan itu adanya kepatuhan dalam aturan pengadaan karena kan menjadi lebih terkontrol oleh bagian BPJ gitu nih. Sebenarnya banyak hal lagi yang dapat didapatkan dengan adanya proses konsolidasi pengadaan itu. Oleh karena itu, pada prinsipnya Inspektorat Daerah sangat mendukung dan mengapresiasi adanya langkah yang sudah dilakukan oleh BPJ tersebut dan ke depan mudah-mudahan nanti bisa lebih meningkat. Terima Mas Fatkur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zainal. Dari Dinas Koperasi UMKM, Pak Prapto, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Kabak PBJ, Mas Rivo, Mas Fatur, dan seluruh peserta Zoom. Terima kasih atas adanya konsolidasi ini. Jadi dari Dinas Koperasi, ini kebetulan di anggaran perubahan ini kita akan mengadakan untuk pelatihan e-katalog. Mungkin ada saran atau masukan untuk yang nanti akan kita peserta pelatihan e-katalog nanti, mana yang akan kita push ataupun mungkin katanya dengan amanat dari MCP KPK, mungkin nanti yang bisa kita dorong untuk bisa nanti bisa masuk dalam pelatihan e-katalog yang nanti akan segera kita laksanakan di anggaran perubahan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari Dinas Koperasi UMKM tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prapto. Sebelum closing statement dari Pak Kabak, mungkin dari LKPP, Mas Fadli, sudah siap itu? Monggo Mas Fadli. Ya, terima kasih Pak Fatur. Izin Pak Riko dan Bapak Ibu dari Kabupaten Pati. Sebelumnya terima kasih kepada Kabupaten Pati yang sudah melaksanakan kegiatan market sounding untuk konsolidasi pengadaan kertas AVS ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu penyedia yang sudah berkenan hadir pada market sounding kali ini. Ya, sedikit saja Pak. Mungkin tadi apa dari Kabupaten Pati mungkin belum menjelaskan kira-kira pengumuman untuk
konsolidasi ini bisa dokumen-dokumennya bisa di-download di mana atau dilihat di mana gitu. Mungkin bisa ditentukan Pak nanti Pak Fatur. Websitenya seperti apa, LPSC-nya di mana, kemudian website katalognya itu seperti di mana gitu. Biar nanti teman-teman penyedia ini bisa melihat atau mencatat untuk mendownload dokumen pemilihannya itu. Kemudian ya Bapak Ibu ini untuk konsolidasi kertas KPS ini kita tadi sudah dijelaskan oleh Pak Riko tadi, Pak Kambang bahwa untuk konsolidasi ini kontrak payung nanti sampai tahun 2025 Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu tadi kan sudah melihat bahwa kebutuhannya ada 3 produk gitu ya dan kebutuhannya sampai puluhan ribu. Silahkan nanti berkompetisi untuk memasukkan penawaran terhadap ketiga produk tersebut seperti itu. Eh, Mohon bantuan juga kepada mumpung ada Dinkop di sini ya, nanti bisa disampaikan juga kepada eh, pelaku usaha atau UMKM binaannya, nanti juga bisa ikut terlibat dalam konsolidasi ini, Pak. Seperti itu. Mungkin itu saja, Pak Fatur, tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadli dari Direktorat eh, Advokasi Pemerintah Daerah LKPP. Mungkin bisa sedikit ditayangkan Mbak Ani yang link di Dokpil apa di KAK ya? Pengumuman aja, Mas. Pengumumannya di share screen, Mas. Nggih. Mbak di share screen pengumuman nanti muncul. Belum Ini tayang di websitenya saja, Pak, nggak apa-apa. Websitenya websitenya untuk ya. mendownload pengumuman. Kan ada 3 website ya, Pak ya. Nah, Ya, itu nanti di Dokpil saja kan ada tuh, Pak, bagian bawah ya. ya. Bisa ditampilkan. Ya, Nanti sambil disiapkan teman-teman untuk yang itu. Jadi nanti pengumuman konsolidasi pengadaan ini ada di 3 website. Yang pertama di websitenya LKPP, di lpse.lkpp.go.id, kemudian ada juga di website SPSE LPSE-nya Kabupaten Pati, lpse.patikap.go.id, dan di website aplikasi katalog elektronik di LKPP katalog strip katalog lkpp.go.id. Ya, sambil ditayangkan Mbak yang LPSE Kabupaten Pati. atas lagi mungkin, Pak. Atas, paling atas lagi mungkin. Yang paling atas mungkin, Pak, Bab setelah satu, sebelum ini. bab satu Mbak, yang atas Mbak. Bab satu. Ya, bab 1 atas. Atas. Di poin 1.2 itu. Ya, ya. Nah, Turun. Nah, itu. Nih, poin nah ini. 1.2 itu. Ya. Jadi pengumuman akan ditayangkan di 3 website sebagaimana tercantum itu. Kemudian nanti di pengumuman itu ada link untuk mendownload baik dokumen angka acuan kerja maupun dokumen dokpil ya, dokumen pemilihannya ya. Kemudian di jadwal Mbak, mungkin yang tadi jadwal, urutan jadwalnya. Ya. Jadi pengumuman tanggal 11 besok pagi sampai tanggal 23 September. Kemudian itu ada link mengunduh dokumen pemilihan dan KAK. Kemudian sebagaimana tadi saya sampaikan, unwizing di tanggal 23 hari Senin jam 9 sampai dengan jam 10. Dimungkinkan nanti kalau memang banyak pertanyaan bisa kita perpanjang waktunya. Kemudian nanti jadwal pemasukannya di tanggal 23 sampai 30 September. Itu ada link berkaitan dengan upload dokumen penawaran. Kemudian pembuktian kualifikasinya 30 September sampai 2 Oktober. Kemudian yang kelima negosiasi.
Negosiasi kami jadwalkan tanggal 3 Oktober dari jam 9 sampai jam 12. Oke. Itu ada link undangan nego, jadi belum muncul undangan negonya karena memang belum kita undang, belum ada undangan untuk negonya. Kemudian nanti tanggal 4, sebagaimana tadi disampaikan Pak Kabar, penetapan hasil pemilihannya ada di tanggal 4, kemudian penandatanganan kontrak payungnya nanti menyesuaikan. Oke, saya kira itu ada tambahan dari Mas Riko. Sekaligus closing statement. Oke, Mas. Oke, Mas Fatur, silakan di sesinya ditutup aja. Oke, tadi ada beberapa yang disampaikan Inspektorat. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dainal. Oke. Jadi tahapan ini harus kita lalui untuk perbaikan yang lebih baik ke depan. Kemudian yang tadi dari Pak Prapto, silakan untuk yang UMKM yang memang sudah tahu katalog dan belum, nanti diberitahu untuk bisa join di sesuai jadwal pemberian penjelasan atau bisa mendownload pengumuman. Oke. Nanti biar ikut serta dalam proses konsolidasi ini. Ya, terkait dengan usulan tadi untuk pelatihan katalog, monggo kerso dari Dinkop seperti apa, kita dari bagian PPJ itu membuka tangan seluas-luasnya untuk memfasilitasi. Tapi sudah barang tentu terkait dengan konsolidasi hari ini, mohon informasi ini bisa disampaikan di UMKM yang memang menjadi binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM supaya yang banyak yang ikut lebih banyak, ya, sehingga lebih meriah. Kemudian tadi pengumuman sudah, Mas Fadli, terima kasih atas beberapa masukannya tadi. Pengumuman sudah disampaikan. Kemudian linknya lewat websitenya ada 3 di katalog LPSC Padi maupun LPSC LKPP. Tapi sudah barang tentu kita di medsosnya kita di bagian BPJ akan mengingatkan Bapak Ibu sekalian ketika nanti kurang beberapa hari ya pengumuman atau unwishing kita juga akan mengingatkan Bapak Ibu sekalian lewat medsos yang ada di bagian BPJ. Selain yang memang tadi pokok kita kemudian sampaikan di LPSC yang pengumuman resmi kita di LPSC Pati, LKPP maupun di katalog. Sehingga silakan mengikuti dari beberapa informasi yang sudah ada. Kemudian yang terakhir terkait dengan kontrak payungnya tadi 2000 sampai 2025 sehingga mohon ini peluang besar bagi Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan suatu peluang pekerjaan atau kontrak sehingga silahkan Bapak Ibu sekalian bisa mulai untuk kemudian melihat atau mensurvei harga-harga terbaik dari produk-produk yang mungkin nanti Bapak Ibu sekalian tawarkan. Oke. Mungkin sudah dari saya, Mas Fatkur. Terima kasih kepada LKPP, Mas Fadli, Mas Huda, Mbak Mita, kemudian dari Mas Zainal, Inspektorat, Mas Prapto, kemudian teman-teman dari bagian PPJ, dan terakhir kepada Bapak Ibu sekalian yang kita undang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah bisa mengikuti kegiatan market sounding ini. Silahkan kemudian mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya supaya Bapak sekalian juga tidak ketinggalan terhadap tren-tren yang sudah ada sekarang ini terkait dengan pengadaan. Oke, kita juga membuka ruang seluas-luasnya ketika Bapak sekalian pengen konsultasi atau tanya jawab secara langsung di posisi di bagian PPC. Monggo silakan. Terima kasih Mas Fatkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kabar. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang ada di link ya. Dan menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf bila ada kekurangan dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ditutup dulu ya Mbak, biar ngisi daftar hadir.